Syarat yang kedua, memilih tempat persemaian. Tempat untuk membuat persemaian merupakan syarat yang harus diperhatikan agar diperoleh bibit yang baik. Tanahnya harus subur, banyak mengandung humus dan gembur. Tanah harus terbuka, tidak terlindung dari pepohonan sehingga matahari langsung menyinari tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Di video kali ini Elsa akan membahas tentang bagaimana cara budidaya padi. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, pengenalan padi. Padi merupakan tanaman yang sudah dibudidayakan manusia sejak berabad-abad lamanya. Tanaman ini tumbuh dan dikembangkan di Asia dan khususnya Indonesia. Tanaman padi merupakan komoditas tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman padi menghasilkan beras yang dikonsumsi oleh bermiliar-miliar umat manusia. Beras dikonsumsi sebagai makanan pokok yang mengandung nutrisi tinggi. Yang kedua, syarat tumbuh tanaman padi. Yang pertama adalah iklim. Tumbuh di daerah tropis atau subtropis pada 45 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan dengan cuaca panas dan kelembapan tinggi dengan musim hujan 4 bulan. Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm per bulan atau 1.500 sampai 2.000 mm per tahun. Padi dapat ditanam di musim hujan dan kemarau. Pada musim kemarau produksi meningkat asalkan air irigasi selalu tersedia. Di musim hujan walaupun air melimpah, produksi dapat menurun karena penyerbukan kurang intensif. Di dataran rendah, padi memerlukan ketinggian 0 sampai 650 meter di permukaan air laut dengan temperatur 22 sampai 27 derajat Celcius. Sedangkan di dataran tinggi 650 sampai 1500 meter di permukaan air laut dengan temperatur 19 sampai 23 derajat Celcius. Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan. Angin berpengaruh pada penyerbukan dan pembuahan, tetapi jika terlalu kencang akan merobohkan tanaman. Syarat yang kedua, memilih tempat persemaian. Tempat untuk membuat persemaian merupakan syarat yang harus diperhatikan agar diperoleh bibit yang baik. Tanahnya harus subur, banyak mengandung humus dan gembur. Tanah harus terbuka, tidak terlindung dari pepohonan sehingga matahari langsung menyinari tanah. Dekat sumber air terutama untuk persemaian basah. Sedangkan persemaian kering juga tetap membutuhkan air ketika persemaian kekeringan. Syarat yang ketiga, mengerjakan tanah untuk persemaian. Tanah persemaian harus dikerjakan kurang lebih 50 hari sebelum penanaman. Karena adanya dua jenis padi, yaitu padi basah dan padi kering, maka tanah persemaian juga dapat dibedakan atas persemaian basah dan persemaian kering. Yang ketiga, persemaian basah. Tanah harus benar-benar subur, rumput dan jerami harus dihilangkan. Sawah harus dibanjiri agar terendam sehingga tanah lembut. Rumput akan mati dan serangga yang merugikan juga mati. Bajak tanah hingga tanah lembut. Perbaiki pematang atau tanggul sawah. Lakukan tindakan dasar persemaian luas persemaian kurang lebih 1/20 dari area padi yang akan ditanami.
Jadi jika padi yang akan ditanam 1 hektar, maka area pembibitan adalah 1/20 kali 10.000 meter persegi, sama dengan 50 meter persegi. Benih yang dibutuhkan adalah 75 gram biji per 1 meter persegi atau sebanyak kurang lebih 40 kg. Yang keempat, persemaian kering. Prinsip pembuatan persemaian kering sama dengan persemaian basah. Rumput dan sisa jerami harus dibersihkan terlebih dahulu. Tanah dibolak-balik dengan baja dan digaruk sampai halus serta gembur. Setelah tanah menjadi halus, diratakan dan dibuat bedengan-bedengan. Ukuran bedengan tinggi 20 cm, lebar 120 cm. Antar bedengan diberi jarak 30 cm sebagai selokan. Selokan juga difungsikan sebagai penaburan, pengairan, pemupukan, penyemprotan hama, penyiangan, dan pencabutan bibit. Yang kelima, penaburan biji. Rendam biji ini dilakukan untuk memilih bibit yang berkualitas. Pilih biji yang tenggelam, sedangkan yang mengembang dibuang. Diamkan biji di dalam air selama 24 jam. Setelah itu, tiriskan biji lalu diperam, dibungkus memakai daun pisang dan karung. Pemeraman dibiarkan selama 8 jam. Setelah biji berkecambah kurang lebih 1 mm, maka biji disebar di persemaian. Tebar biji secara merata agar tumbuhnya benih juga serentak. Yang keenam, pengairan persemaian. Pada persemaian basah, ketika biji ditaburkan, terus digenangi air selama 24 jam baru dikeringkan. Genangan air dimasukkan agar biji yang disebar tidak berkelompok-kelompok sehingga dapat merata. Adapun pengeringan setelah penggenangan agar biji tidak membusuk dan mempercepat pertumbuhan. Pada persemaian kering, pengairan dilakukan dengan rembesan melalui selokan antar bedengan. Yang ketujuh, pengendalian hama dan penyakit persemaian. Persemaian disemprot dengan insektisida 2 kali, semprot pada 10 hari setelah penaburan dan setelah umur tanaman 17 hari. Demikian untuk materi kali ini. Untuk kelanjutannya, tonton di video part 2. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.